Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dengan NPM 23330516110. Saya ingin mempresentasikan tugas 2 saya dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu dosen pengampu saya Bapak Ogeyan Hafiz Juanda SA LLM CLA CPA IRB CMLC CME. Dan materi yang saya bawakan itu berjudul perwalian dan hak asuh anak lintas negara. Di sini ada pertama perwalian. Perwalian adalah hubungan hukum di mana seseorang atau lembaga ditunjuk untuk mewakili dan melindungi anak di bawah umur atau orang yang tidak mampu melaksanakan tindakan hukum sendiri, terutama terkait pengurusan pribadi dan atau harta kekayaannya. Dan yang kedua ada hak asuh anak. Hak asuh anak adalah hak dan tanggung jawab orang tua atau wali untuk mengasuh, membesarkan dan menjaga anak secara fisik dan emosional, termasuk pengambilan keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Dan selanjutnya ada unsur lintas negara dalam perwalian dan hak asuh. Sebuah perkara masuk ke dalam kategori lintas negara jika terdapat satu, perbedaan kewarganegaraannya antara anak dan orang tua atau wali. Yang kedua, anak tinggal di negara yang berbeda dengan orang tua. Dan yang ketiga, perceraian atau konflik terjadi di negara lain. Dan yang keempat, ada permohonan pengakuan atau pelaksanaan putusan asing tentang hak asuh. Dan selanjutnya ada sumber hukum nasional atau Indonesia, KUH Perdata atau pasal 330 dan 419 tentang perwalian. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perwakilan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan yang keempat peraturan Mahkamah Agung. Dan yang kelima jurisprudensi terkait pengakuan hak asuh asing. Dan selanjutnya ada hukum internasional. Yang pertama, Konvensi Den Haag 1996 tentang perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Dan yang kedua ada Konvensi Den Haag 1980 tentang penculikan anak lintas negara. Dan yang ketiga ada Konvensi Hak Anak PBB atau CRC Convention of the Rights of the Child. Yang keempat ada perjanjian bilateral jika ada. Dan selanjutnya ada masalah hukum utama. Yang pertama ada yurisdiksi atau pengadilan negara, mana yang berwenang. Yang pertama ada umumnya negara tempat domisili tetap anak. Dan yang kedua ada beberapa kasus bergantung pada asal kewarganegaraan anak atau orang tua. Dan selanjutnya ada penentuan hukum yang berlaku. Yang pertama di sini ada lex domisili, hukum tempat tinggal anak. Yang kedua ada lex patriae, hukum kewarganegaraan. Dan yang ketiga ada hukum pilihan para pihak atau dalam kontrak atau kesepakatan. Dan selanjutnya ada pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Putusan asing tentang hak asuh atau perwalian harus diakui dan disahkan agar bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan syaratnya merujuk pada pasal 436 RV. Yang pertama itu ada putusan berasal dari pengadilan yang berwenang. Dan yang kedua putusan bersifat final. Dan yang ketiga tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau public order. Dan yang terakhir ada asas timbal balik. Dan di sini juga ada contoh kasus yang dimana seorang ibu warga negara Indonesia menikah dengan pria warga negara asing dan tinggal di luar negeri. Setelah bercerai, pengadilan luar negeri memberikan hak asuh kepada sang ayah. Sang ibu kemudian membawa anak pulang ke Indonesia tanpa izin. Dan di sini ada masalah hukumnya. Masalah hukumnya adalah apakah putusan luar negeri berlaku di Indonesia, dan yang kedua apakah ibu melakukan penculikan anak. Dan catatan di Indonesianya adalah Indonesia belum menjadi pihak konvensi Den Haag 1980 sehingga proses pengembalian anak harus melalui jalur pengadilan dan diplomasi. Dan yang selanjutnya ada tantangan dalam praktik. Yang pertama itu ada perbedaan sistem hukum antar negara. Dan yang kedua
ada belum semua negara terikat konvensi internasional. Dan yang ketiga ada prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan asing yang panjang. Yang keempat ada benturan nilai budaya dan agama, misalnya hak asus pasca perceraian. Dan yang selanjutnya ada mekanisme penyelesaian. Di sini mekanisme penyelesaian itu ada 5. Yang pertama itu ada perundingan antar pihak. Yang kedua ada mediasi lintas negara. Yang ketiga ada gugatan ke pengadilan domestik. Dan yang keempat ada permintaan pengakuan putusan asing. Dan yang kelima ada bantuan diplomatik atau konsuler jika perlu. Dan yang di sini terakhir kesimpulan, perwalian dan hak asuh anak lintas negara merupakan bidang dan kompleks dan sensitif. Kuncinya adalah di sini ada 4. Yang pertama ada menentukan yurisdiksi dengan benar. Yang kedua ada menggunakan hukum yang paling menjamin perlindungan anak. Yang ketiga ada mengutamakan kepentingan anak dalam segala proses. Dan yang terakhir yang keempat ada memastikan putusan asing diakui secara sah sebelum dilaksanakannya. Dan mungkin presentasi saya cukup di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang berlibat, dimohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.